Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Fatah dengan NIM 2020 1221010. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa akurasi dan kecepatan merupakan dua aspek kunci yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis saat ini dan masa depan, dalam era digital dan teknologi yang terus berkembang, keputusan yang tepat dan cepat akan menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis. Nah, akurasi itu merujuk pada keakuratan informasi dan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, akurasi itu berarti memiliki data yang terpercaya dan analisis yang mendalam untuk mendukung keputusan strategis. Keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat meminimalkan risiko kesalahan dan mengarah pada langkah-langkah yang lebih efektif. Sedangkan kecepatan berarti mampu untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, peluang bisnis dapat memunculkan dengan cepat dan pengambilan keputusan yang lambat dapat menyebabkan peluang tersebut hilang. Kecepatan dalam pengambilan keputusan memungkinkan bisnis untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, mengambil keuntungan dari peluang baru dan mengatasi masalah dengan segera. Contohnya, misalkan suatu perusahaan retail memiliki sistem analitik data yang canggih untuk menganalisis perilaku konsumen dengan akurasi yang tinggi. Sistem ini dapat mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, preferensi produk, dan tren pasar yang relevan. Berkat akurasi data, perusahaan ini dapat membuat kampanye pemasaran yang tepat sasaran, menyesuaikan persediaan dengan permintaan aktual, dan menyesuaikan harga produk dengan situasi pasar yang sedang berlangsung. Namun, jika hanya memiliki akurasi tanpa kecepatan dalam pengambilan keputusan, bisa menjadi kendala. Misalnya, perusahaan tersebut lambat dalam menindaklanjuti data analitiknya. Pesaingnya yang lebih cepat dapat dengan cepat mengambil langkah-langkah pemasaran yang serupa dan mencuri pangsa pasar. Oleh karena itu, kecepatan menjadi faktor kunci untuk merespon peluang dan tantangan yang muncul. Nah, dalam konteks bisnis saat ini, terutama dengan kehadiran teknologi dan volume data yang besar, kombinasi akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan adalah fondasi untuk mencapai daya saing yang tinggi dan kesuksesan jangka panjang. Perusahaan yang dapat memadukan kedua aspek ini dengan baik akan memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat dan kompetisi yang ketat. Dalam proses rekrutmen tradisional, keputusan pengambilan karyawan seringkali dipengaruhi oleh bias-bias tak sadar seperti bias kesamaan, similarity bias, bias konfirmasi, confirmation bias, atau bias kesukuan, affinity bias. Hal ini dapat mengakibatkan penyeleksian karyawan yang tidak sepenuhnya objektif dan adil. Namun dengan menggunakan teknologi dalam proses rekrutmen seperti sistem manajemen rekrutmen berbasis algoritma, platform penilaian kandidat online, atau alat wawancara virtual bisa dapat dikurangi. Nah, berikut ada penjelasan mengenai beberapa teknologi yang dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan rekrutmen. Algoritma analisis CV. Dengan menggunakan algoritma cerdas, sistem dapat menganalisis CV secara otomatis dan objektif. Algoritma ini dapat mengidentifikasi kualifikasi dan pengalaman yang relevan tanpa dipengaruhi oleh faktor non terkait seperti nama, jenis kelamin, atau latar belakang etnis. Tes penilaian online. Platform penilaian kandidat online dapat digunakan untuk mengukur keterampilan dan kompetensi calon karyawan secara objektif. Tes ini dapat dirancang dengan perhatian pada validitas dan keadilan, serta mengurangi bias yang mungkin muncul dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, wawancara virtual. Alat wawancara virtual dapat mengurangi bias penilaian berdasarkan penampilan fisik atau aspek nonverbal yang tidak relevan. Kandidat dapat dinilai berdasarkan jawaban dan keterampilan mereka tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen ini dapat membantu organisasi dalam mengurangi bias yang mungkin terjadi dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan adil. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi pun dapat memiliki bias tersendiri tergantung pada algoritma dan data yang digunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang kontinu untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan bebas dari bias dan memberikan keadilan kepada semua calon karyawan. Pengambilan keputusan terkait rekrutmen karyawan baru untuk posisi supervisor dapat melibatkan beberapa langkah urut dan terperinci.
Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut berdasarkan teori pengambilan keputusan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi terkait posisi supervisor. Hal ini melibatkan pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab posisi tersebut, serta kriteria dan kualifikasi yang diinginkan. Identifikasi kebutuhan ini dapat melibatkan manajer atau tim yang bertanggung jawab untuk posisi tersebut. Penentuan profil posisi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah menentukan profil posisi supervisor. Profil ini mencakup kriteria dan kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan yang akan dipekerjakan. Misalnya pengalaman kerja, keterampilan teknis, kemampuan kepemimpinan, dan atribut pribadi seperti keterampilan komunikasi yang baik. Setelah menentukan profil posisi, langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian kandidat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pencarian dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti pengumuman pekerjaan, situs rekrutmen online, media sosial, atau menggunakan jasa agen perekrutan. Nah, untuk simulasi dan analisis decision matrix untuk rekrutmen karyawan supervisor dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan. Kandidat A, kandidat B, kandidat C, kandidat D, dan kandidat E. Nah, untuk 5 kriterianya adalah pengalaman kerja terkait, 5 kriteria pengalaman kerja terkait, kemampuan kepemimpinan, pengetahuan industri, keterampilan komunikasi, pengalaman dalam mengolah tim. Nah, berikut untuk dasar pembobotan setiap kriteria secara rasional. Pengalaman kerja terkait. Kriteria ini penting karena pengalaman kerja terkait akan memberikan pemahaman yang baik tentang peran supervisor. Semakin tinggi pengalaman terkait, semakin besar kemungkinan calon dapat menghadapi tantangan yang terkait dengan peran supervisor. Oleh karena itu, kandidat dengan pengalaman kerja terkait yang lebih tinggi diberikan bobot yang lebih besar. Yang kedua, kemampuan kepemimpinan. Kriteria ini penting karena seorang supervisor harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk mengarahkan dan menginspirasi timnya. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja dan motivasi tim. Oleh karena itu, kandidat dengan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik diberikan bobot yang lebih besar. Yang ketiga, pengetahuan industri. Kriteria ini penting karena pengetahuan industri yang baik akan membantu supervisor dalam mengambil keputusan yang tepat dan memahami tren dalam industri tersebut. Pengetahuan yang mendalam tentang industri dapat mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kandidat dengan pengetahuan industri yang baik yang lebih tinggi diberikan bobot yang lebih besar. Nah, yang keempat itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan tim dan pihak lain dalam organisasi. Keterampilan komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi kolaborasi tim, penyelesaian masalah, dan hubungan antar departemen. Oleh karena itu, kandidat dengan keterampilan komunikasi yang lebih baik diberikan bobot yang lebih besar. Nah, yang kelima, pengalaman dalam mengelola tim. Pengalaman dalam mengelola tim untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan mengelola tim dengan baik dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan tim. Oleh karena itu, kandidat dengan pengalaman dalam mengelola tim yang lebih tinggi diberikan bobot yang lebih besar. Dengan memberikan pembobotan yang rasional untuk setiap kriteria, Anda dapat mengidentifikasi kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan posisi supervisor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.